Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, apa kabar? Kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB, masih di edisi ngulik program studi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana IPB. Di edisi kali ini kita akan mengulik salah satu program studi monodisiplin yang ada di Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, yaitu program studi Ilmu Nutrisi dan Pakan. Untuk itu telah hadir di sini Ketua Program Studi Ilmu Nutrisi dan Pakan, yaitu Profesor Dr. Insinyur Dewi Apri Astuti MS. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Apa kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu mengenai program studi Ilmu Nutrisi dan Pakan. Baik. Ada di Fakultas Peternakan IPB. Nah, untuk pertanyaan pertama kita langsung aja ya Bu ya. Program studi Ilmu Nutrisi dan Pakan nih, siapa tahu sahabat Pasca ada yang belum mengetahui nih Bu, program studi Ilmu Nutrisi dan Pakan itu mempelajari tentang apa ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya berbagi tentang PSINP di Fakultas Peternakan IPB ini. Jadi program studi Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan ini mempelajari tentang ilmu nutrisi pada ternak dan juga hewan pada umumnya, dan juga mempelajari teknologi pembuatan pakan dengan segala rekayasa yang baik secara fisik, kimia, dan juga secara biologis. Jadi memang khusus menyediakan ilmu-ilmu yang terkait dengan pengadaan pakan dan juga nasib nutrien di dalam tubuh, yaitu menciptakan para ahli nutritionist, animal nutritionist lah ya istilahnya, untuk bidang ternak dan hewan. Oke, kalau untuk PSINP sendiri nih Bu, PSINP ini kan kalau saya tidak salah nih ya, program studi pasca sarjana INP itu satu-satunya program studi pasca di Indonesia ya. Betul. Yang mempelajari tentang ilmu nutrisi dan pakan. Ya. Itu berdirinya tahun berapa Ibu? Baik, memang kami ini unik ya, karena satu-satunya di Indonesia yang memiliki program studi ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Fakultas peternakan lain di seluruh Indonesia ini karena satu prodinya sehingga tidak memiliki PS yang seperti kami miliki ini. Oke. PSINP itu sebetulnya atau awalnya dari program studi PTK di tahun 75 sudah berdiri bersama-sama dengan program produksi, ternak produksi. Nah, kemudian karena kemajuan dan permintaan akan sarjana-sarjana yang khusus mendalami tentang ilmu nutrisi dan teknologi pakan, maka di tahun 2012 atas SK Rektor kami mendirikan major PSINP ini, karena memang khusus akan membekali ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu nutrisi dan teknologi pakan, khususnya untuk pakan tropika gitu. Jadi sejak 2012 kami memisahkan diri atau PSPTK menjadi dua, yaitu INP dan ilmu produksi ITP. Ya betul. Okay. ITP. Berarti untuk program pasca INP sendiri berdirinya di tahun 2012 ya Bu ya? Iya. Sebetulnya dulu waktu PTK itu sudah menjadi ada lulusannya juga kekhususannya ilmu nutrisi, tapi lulusannya sebagai magister atau doktor PTK. Nah, sekarang kami memang meluluskannya dengan major ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Begitu ya. Khusus dari dulu sebenarnya sudah ada ya, tapi hanya berupa peminatan. Betul, istilahnya peminatan. Betul. Baik. Nah, untuk sahabat pasca nih Bu yang ingin mendaftar nih ke program studi INP, akreditasinya apa nih Bu PSINP ini? Baik, alhamdulillah untuk yang program doktor itu sudah unggul. Jadi sudah model yang baru ya dari BAN PT itu sudah unggul. Memang baru 2021 ya. Sedangkan yang program S2 bulan lalu kami baru selesai saja di assess oleh BAN PT.
Namun di November 2021 kami mendapat perpanjangan akreditasi A dari Ban PT. Nah, karena sekarang permodelannya atau penilaiannya itu statusnya berbeda, maka kemarin bulan lalu dilakukan asesmen lagi. Untuk nantinya kita menunggu hasilnya, mudah-mudahan sama-sama unggul. Demikian. Jadi selama kita diakreditasi selalu A gitu. Jangan khawatir bagi Sobat Pasca. Biasanya kan kalau yang mau mendaftar khususnya yang mencari jalur beasiswa ya Bu ya, itu yang ditanya itu akreditasinya. Biasanya seperti itu. Jadi jangan khawatir nih, untuk PSINP baik program magister maupun doktornya sudah terakreditasi unggul atau A ya. Kalau dulu A ya, kalau sekarang unggul. Betul. Kalau untuk background pendidikannya nih Bu, yang bisa mendaftar di PSINP ini apakah harus dari sarjana peternakan aja atau bisa dari sarjana yang lain? Baik, terima kasih ya. Nah, ini tadi alhamdulillah ya, karena IPB khususnya Fakultas Peternakan ini memiliki Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Jadi mahasiswa tentunya banyak yang dari departemen kami langsung mengambil program S2, baik melalui jalur reguler maupun yang fast track ya. Jadi itu keunggulan kami. Nah, tetapi dari program atau lulusan sarjana peternakan pun banyak yang karena pekerjaannya sehingga mereka mendalami ilmu nutrisinya khusus di PSINP ini. Namun dari mahasiswa yang saya amati dan saya lihat itu dari FKH pun yang bekerja di bidang feed aditif atau pakan pet juga banyak yang masuk ke PSINP ini. Kemudian dari biologi juga ada, kemudian dari perikanan juga ada, dan yang S3 malahan ada yang dari sarjana kimia dan biokimia, karena penempatan tugasnya ada di seperti ada yang di Balai Pengawasan Mutu Pakan. Nah, sebetulnya dia dulunya sarjana kimia, tetapi karena tugasnya sehingga mendalami di PSINP. Gitu, berarti jangan khawatir ya untuk Sobat Pasca, PSINP menerima tidak hanya lulusan sarjana peternakan, tapi juga bisa jadi sarjana kimia, biologi bahkan dari kedokteran hewan ya, SKH. Terutama bagi Sobat Pasca yang sudah bekerja saat ini, sudah bekerja yang berhubungan dengan ilmu nutrisi dan pakan, seperti tadi di Badan Pengawasan Mutu Pakan, betul Bu ya. Betul, Dirjen Peternakan. Ya, betul, bisa insya Allah bisa diterima di PSINP ini, seperti itu ya Bu. Nah, kalau untuk lulusan PSINP ini diharapkan akan memiliki kompetensi apa nih Bu? Ciri khas dari PSINP ini. Baik, terima kasih ya. Para lulusan kami dari PSINP ini, karena sesuai dengan visi daripada PSINP ini menciptakan mahasiswa dengan berpendidikan yang bertaraf internasional dan mendalami dalam bidang kompetensinya ilmu nutrisi dan teknologi pakan, khususnya pakan tropika. Ini yang menjadi kekhasan kami. Dan kebanyakan para alumni pasca sarjana INP dari PSINP ini bekerja baik di pemerintahan ya, ada juga jadi staf dosen di swasta maupun negeri di luar Jawa kebanyakan, kemudian juga di swasta, perusahaan pakan ternak, kemudian feedlot, kemudian wirausaha juga cukup banyak, karena memang visi kami menciptakan lulusan yang bisa menciptakan kerja. Sebagai contoh, alumni S2 yang lulus sekitar 6 bulan lalu kebetulan mengambil kuliah PII, mengambil apa itu Bu? PII itu program insinyur profesional. Jadi karena alumni dari PSINP, saya tanya, kamu kerjanya di mana? Menjadi konsultan di feedlot, dan cukup berhasil ya, dengan katanya ilmu-ilmu yang didapat di saat kuliah di PSINP ini, terutama yang dia pakai adalah tentang
premix, yaitu mencampur mineral mix yang biasanya itu import. Zaman beberapa tahun lalu ini memang bahan-bahan tersebut masih import Indonesia, dan sekarang alumni kami banyak yang menciptakan formula-formula premix untuk peningkatan produktivitas ternak di Indonesia. Ya. Itu Bu, saat ini kan banyak sekali ya anak muda nih yang memiliki wirausaha peternakan. Betul. Ataupun rumah makan juga sekarang menjamur ya. Betul. Dan itu kan butuh supply ternak yang banyak ya Bu. Betul ya. Sekali. Jadi dengan PSINP ini banyak lulusannya yang akhirnya berwirausaha ya Bu ya, baik dari itu dia bisa beternak ataupun menyediakan pakan. Pakan yang available lah ya Bu ya. Betul. Ininya harganya lebih ini sedikit daripada yang impor itu lebih ya, murah tentunya ya, karena pakan lokal. Bahkan sebagai cerita, alumni kami ada yang orang tuanya memiliki lahan luas bukan untuk tanaman pangan ansih, tetapi sekarang mereka merubah menjadi tanaman pakan. Betul, seperti sorghum ya. Rumput gajah, rumput odot itu pasarnya ada. Banyak Bu kayaknya pasarnya. Betul, untuk Indonesia ini kayaknya sangat banyak sehingga cukup cukup menjanjikan juga untuk dijadikan lahan bisnis begitu. Satu itu. Yang kedua, produk-produk ternak yang di-create dari pemberian pakan fungsional. Nah, ini ada istilah pakan fungsional, pakan yang diformulasikan untuk tujuan tertentu. Contohnya produknya telur omega 3. Oh ya, itu banyak sekali cari ibu-ibu Bu. Betul, susu yang kaya CLA, ya kan, asam lemak yang khusus ya. Kemudian daging yang empuk, marbling, itu kan permainan pakan. Di samping tentunya genetik ya bicara. Tapi pakan juga sangat bisa diformulasikan atau dibuat sedemikian sehingga untuk menghasilkan produk ternak sesuai yang kita inginkan. Nah, itu pasarnya juga spesial dan mahal juga. Itulah anak-anak kita bermain di sana sehingga banyak wirausahawan yang bisa sukses ya di bidang produk ternak yang berasal dari formula yang mereka ciptakan. Begitu. Nah, sahabat Pasca, menarik sekali ya untuk lulusan INP sendiri, bagi yang bekerja di instansi pemerintah bisa berkiprah ya Bu ya, mungkin menciptakan pakan yang bisa ini oleh petani-petani yang kurang mampu untuk membeli pakan impor sendiri. Ya, jadi bisa mencampur sendiri, memformulasikan sendiri dengan harga yang lebih murah, berbasis bahan lokal. Gitu. Bagi yang bekerja di instansi swasta juga ilmunya sangat berguna sekali. Betul ya Bu ya. Sekali, iya. Dan juga untuk tenaga pendidik juga ada, dan juga untuk yang mau berwirausaha nih, jadi misalkan punya lahan, kemudian mau usaha apa nih ya yang ini gitu. Nah, ilmu nutrisi dan pakan ini sangat menjanjikan sekali karena kita bisa main di tanaman untuk pakannya Bu ya, tadi seperti sorghum, terus bahan lokal yang lain yang ada limbah, di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk menjadi pakan buat hewan ternak. Betul sekali. Kemudian tadi lagi untuk pakan fungsional ya Bu ya. Jadi istilahnya apa yang asupan yang diinikan oleh hewan ternak bisa diinikan ya Bu ya. Jadi misalkan untuk pedaging nanti kita bikin pakannya seperti apa gitu. Jadi untuk susunya ya kalau sesuai tujuan pemeliharaannya, mau menghasilkan telur yang seperti apa atau daging seperti apa atau susu seperti apa, kita mencoba mengantisipasi dan memformulasikan dari pakan tersebut. Ya, bisa nanti yang tadinya tidak suka susu karena baunya nggak terlalu ini, nah mungkin nanti bisa menciptakan sesuatu yang sekali ya Bu ya, karena kan sangat bergizi sekali buat anak-anak ya Bu ya. Yang sekarang sedang adalah ini Bu, nutrisi reproduksi. Jadi bagaimana kita menciptakan formula pakan yang bisa menghadirkan anak lebih dari 3 atau anak yang lebih dominan jantan atau betina. Itu bisa diatur juga dari pakannya ya Bu ya. Kemudian biasanya kalau pakannya kualitasnya jelek,
kan buntingnya 3, 4, biasanya yang lahir hanya 1, 2. Tapi dengan dikawal nutrisi yang cukup, istilah kami flushing diet itu, insya Allah nanti tingkat kelahirannya jadi tinggi ya, banyak, liter size-nya tinggi istilahnya. Jadi arahnya ke sana. Jadi pakan fungsional tuh banyak yang sudah dikenalkan. Ada pakan milk replacer. Jadi kalau lahirnya lebih dari 1 kan tentunya karena putingnya 2, maka yang lain takut mati, maka dibuatkan susu penggantinya. Begitu. Kemudian ada pakan untuk percepatan tumbuh, starter. Ada pakan untuk reproduksi. Kemudian ada pakan komplit yang memang harganya lebih murah, itu campuran antara hijauan dan konsentrat sudah menjadi feed komplit. Ada juga pakan yang tahan untuk saat musim paceklik seperti pakan wafer yang diciptakan Prof. Yudi itu sangat ini. Kemudian pakan yang kaya mineral yang dikonsumsinya hanya dengan jilat-jilat, herbal mineral block misalnya. Itu pakan-pakan yang sudah ada diperkenalkan. Di samping teknologi membuat pakan tersebut dengan proses enzimatis, proses fermentasi, itu pun sudah dikenalkan karena kami didukung oleh 24 staf pengajar yang terdiri dari 9 profesor dan sisanya doktor. Alhamdulillah selalu mendapat proyek sehingga mahasiswanya banyak sekali yang memanfaatkan proyek dosen ini sebagai tugas akhirnya. Nah itu menarik sekali Bu. Betul, tawarannya alhamdulillah ya, kami dosen-dosennya dapat proyek, dan juga setiap tahun kami dapat kesempatan mendampingi para mahasiswa dengan program beasiswa PMDSU. Ya, jadi itu, dan alhamdulillah lulusnya tepat waktu. Dan anak-anak PMDSU ini lulusannya banyak yang bekerja di pemerintahan ya, PNS begitu, karena mereka anak-anak pinter, biasanya larinya tidak di swasta atau wirausaha, tapi sebagai peneliti atau sebagai dosen, tenaga pengajar, sehingga baru-baru ini pada masuk ke BRIN, yang banyak itu diterima di BRIN dan juga staf pengajar. Karena BRIN sedang membuka lowongan yang cukup besar. Betul. Tahun ini kita dapat kesempatan mengawal 3 lagi mahasiswa PMDSU. Demikian, Bu. Baik, sahabat Pasca, menarik sekali ini perbincangan kita kali ini. Saya juga jadi menambah ilmu nih. Jadi ternyata pakan itu bisa di-create sesuai dengan tujuannya. Betul. Ya. Dan juga mungkin selain tadi dari teknik pembuatannya, bisa juga dari bahan bakunya ya. Betul. Bu, ya, karena yang tadi kalau nggak salah saya pernah juga membaca mengenai apa yang kotak pakan yang berbentuk kotak-kotak itu, yang wafer. Ya betul, ya, wafer itu juga kan itu dibuat dari, bisa dari limbah sayuran dari pasar. Bisa juga dari hijauan yang memang ingin diawetkan, bisa juga dari limbah-limbah yang lain untuk dibikin blok atau wafer ya istilahnya, untuk disimpan, dan sangat baik menurut ahlinya Prof. Yuli bisa diberikan untuk peternakan di perkotaan. Yang tidak perlu lahan hijauan banyak, terlalu besar ya, tapi bisa dengan pakan tadi wafer yang berbentuk wafer itu cukup memenuhi gizi si ternak itu ya. Betul sekali. Jadi tidak perlu dilepas ke lapangan yang besar gitu ya. Jadi karena sudah tersedia kan, seperti di luar negeri itu ada yang namanya hay ya, silage itu sudah tersedia pada dipakai untuk musim dingin atau paceklik. Di Indonesia juga musim-musim kering memerlukan cadangan yang kualitasnya tetap bisa dijaga, yaitu tadi melalui pengawetan, bisa silase, bisa wafer, bisa hay dan sebagainya. Nah, yang sekarang sedang in adalah penggunaan bahan dari insekta. Black soldier flies ya, ini BSF ini sedang in sekali sebagai pakan ternak. Perwujudannya banyak, kita sudah memberikan banyak share informasi dan pelajaran pada adik-adik mahasiswa PSINP ini, baik dipakai mealnya atau bungkilnya proteinnya,
juga oilnya atau minyak BASF-nya. Minyaknya juga Bisa ya? Saya tahu untuk kan hanya pakan kaya anggotnya aja energi, ya. ya. Pakan kaya energi bisa dari oilnya atau bahkan kitinnya. Kitinnya itu juga bisa untuk menekan metan, sudah ada kajiannya. Dan yang terakhir frasnya atau sisa limbah medianya sebagai sumber itu serat juga untuk bisa ya? ruminansia. Betul. Oh, bisa untuk ruminansia, Bu? Bisa Hewan serat ruminansia. ruminansia untuk frasnya. Iya, iya, iya. Oke, Betul. ini sangat menarik sekali nih Bu, untuk yang karena kan untuk BASF sendiri kan untuk pakannya itu kan dia juga pakai limbah dari rumah tangga ya. Betul. Jadi selain sahabat pasca bisa menciptakan sesuatu, tapi kita juga bisa mengurangi sampah, setidaknya sampah yang ada di dalam rumah kita. Ya, sampah organik di rumah bisa dikonversi menjadi sesuatu yang menghasilkan protein tinggi. Tentunya ternak sangat membutuhkan bahan tersebut. Dan juga bisa menambah penghasilan sahabat pasca. Betul sekali, ya, Bu, ya? Betul sekali, karena lumayan 1 kilonya jadi 5.000 tuh yang segar. Jadi sahabat pasca, sampah di rumah berkurang, dapat penghasilan tambahan juga. Betul gitu ya, Bu, sekali. ya? Bukan hanya limbah rumah tangga, tetapi limbah pasar dan limbah perkebunan. Jadi mahasiswa kami risetnya menggunakan pot kakao atau kulit kakao yang dibuang tidak terpakai lagi, dijadikan media untuk pertumbuhan BASF ini. Hasilnya cukup baik. Satu sisi mengurangi cemaran di perkebunan kakao, di lain sisi bisa menghadirkan bahan yang kaya protein untuk ternak. Itu. Baik sahabat pasca, sangat menarik perbincangan kita kali ini ya, karena selain dengan sahabat pasca mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu program strata atau doktor, itu ilmu juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Betul ya, sekali. Bu, ya? Dan buat bisa masyarakat berbagi ya. Betul. Jadi kita bisa mengkoordinir di lingkungan kita ya, Bu, ya, dan menciptakan lapangan pekerjaan tentunya dengan cara yang tidak terlalu sulit, dengan mengumpulkan sampah organik pun itu bisa menjadikan sesuatu. Betul. Seperti itu ya, Bu, ya. Dan jadi uang. Betul. Tadi wirausahanya muncul. Lapangan pekerjaan. Betul. Iya. Satu lagi, Bu, kebetulan kita kan sedang membuka pendaftaran untuk semester genap nih, ada yang ketinggalan. Kalau untuk PSINP sendiri dalam 1 tahun membuka berapa kali pendaftaran, Bu? Baik, kita membuka 2 kali semester genap ganjil, dan untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan PSINP bisa mendaftarkan langsung melalui Pasca Sarjana Pusat admin. Ya. Untuk jalur pendaftarannya sendiri, Bu, apakah hanya membuka jalur reguler atau by course, atau Pasca sendiri kan memiliki jalur by riset ya, untuk peneliti? Baik, untuk S2 dan S3 kami membuka jalur reguler, by course, dan juga by research, dan itu sudah ada. Artinya kakak-kakak kelas yang hadir sudah bergabung di PSINP sudah ada 2 program tersebut, dan alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Jadi kelulusan kami untuk S2 rata-rata di kurang dari 2 tahun, jadi 1,6 ya tahun. Sedangkan untuk S3 di antara kurang dari 3 tahun rata-rata, tapi yang 3 ini juga jadi rata-rata di 3 tahun. Pencilan mah selalu ada ya, Bu, ya. Tapi kalau untuk rata-ratanya di PSINP sendiri tadi untuk S2 bisa lulus dalam 1,56. Iya. Oke, untuk S3 kurang dari 3 tahun. Betul. Baik, sahabat pasca, saya ini lagi kan review lagi ya tadi. Jadi untuk PSINP membuka jalur pendaftaran dari berbagai background. Apabila peneliti bisa daftar di jalur baik riset, atau fresh graduate, atau mungkin yang sudah bekerja di instansi bisa juga mengambil jalur by course. Betul. Dan pendaftarannya itu dibuka satu tahun 2 kali. Nah, Pasca sendiri sekarang sedang membuka nih pendaftaran untuk semester genap. Jadi ayo silakan mendaftar, jangan sampai ketinggalan. Perkuliahannya sendiri akan dimulai di bulan Januari 2023. Baik, terima kasih Ibu untuk bincang-bincangnya pagi ini, sangat bermanfaat sekali bagi saya dan tentunya bagi sahabat-sahabat Pasca juga. Nah, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini sahabat Pasca mengenai program studi Ilmu Nutrisi dan Pakan di Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat bagi sahabat Pasca. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Terima kasih banyak nih Bu Dewi atas Sama-sama. waktunya dan sharing-sharingnya Saya mengenai juga program terima kasih studi diberi INP. kesempatan untuk berbagi. Sama-sama Ibu. Nah, untuk sahabat Pasca, apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas nih, pengen tanya-tanya lagi nih Bu mengenai program studi Ilmu Nutrisi dan Pakan, bisa menghubungi Sekretariat Program Studi Ilmu Nutrisi dan Pakan di gedung Fakultas Peternakan. Betul, Lantai Jalan berapa? Agatis, Jalan lantai Agatis. Lantai 2. Bisa juga melalui email kalau yang tidak atau yang di luar kota tapi ingin bertanya bisa melalui email di psinp@apps.ipb.ac.id. Informasi mengenai pendaftaran Sekolah Pasca Sarjana, sahabat Pasca bisa datang langsung ke gedung Sekolah Pasca Sarjana IPB lantai 3 di kampus IPB Darmaga tentunya, dan bertemu dengan panitia penerima mahasiswa baru, atau bisa juga mengirim email ke pmbpasca@apps.ipb.ac.id. Untuk informasi mengenai pendaftaran bisa langsung kunjungi di laman kami di admisi.ipb.ac.id. Demikian sahabat Pasca, sebelum menutup podcast ini Bu, saya punya pantun. Ini khas di podcast Pasca Sarjana itu ditutupnya sama pantun Bu. Waduh. Oke. Pergi jalan-jalan di akhir pekan, jangan lupa bawa bekal nasgor. Yuk buruan daftar di program studi Ilmu Nutrisi dan Pakan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Sampai jumpa di podcast Pasca Sarjana IPB selanjutnya. Sekolah Pasca Sarjana ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.